Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah di sini akan merangkum sedikit durusul lughah, pelajaran bahasa Arab di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Di pelajaran ke-13 ya. Susah harap antuna sudah menghafal antum atau antuna sudah menghafal hiwar pada dars ke-13, pelajaran ke-13 dan 14. Nah, man haula ilfityatut tiwalu ya Ali, siapa pemuda-pemuda yang tinggi ini wahai Ali? Hum tullabun jududun, mereka adalah murid-murid baru. Min aina hum, dari mana mereka? Hum min Amerika, mereka dari Amerika. Ahum zumalauka, apakah mereka teman-temanmu? Naam hum zumalai, hum fi fasli. Iya, mereka adalah teman-temanku, mereka ada di kelasku. Ahum mujtahiduna, apakah mereka orang-orang yang rajin? Naam hum mujtahiduna. Iya, mereka orang-orang yang rajin. Ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Nama mereka Yasir dan Zakaria dan Musa dan Abdullah. Wa man haula irrijalul qisar, dan siapa pemuda-pemuda yang pendek ini? Hum hujajun, mereka adalah orang-orang yang sedang berhaji. Min aina hum, dari mana mereka? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Sebagian dari mereka dari Cina dan sebagian lagi dari Jepang. Aina Musa wa asdiqauhu, di mana Musa dan teman-temannya? Zahabu ilal mat'am, mereka telah pergi ke rumah makan. Tamarin hawil mubtada'i fi kulli minal jumalil atiya ilal jama'. Jadi di sini mengubah mubtada di setiap jumlah-jumlah di bawah ini ke jama'. Seperti contoh hadza talibun menjadi haula tullabun. Jadi hadza dan tulabun dan talibun itu dijadikan menjadi jama'. Ya. Yang pertama hadza tajirun menjadi haula'i tujarun. Hadza itu untuk mufrad mudzakkar. Ini adalah isim isyarah lil qarib. Hadza digunakan untuk sifat untuk isim yang mudzakkar dan mufrad, tidak untuk jama'. Hadza untuk mufrad. Jamaknya apa? Haula'i. Ya, jadi menjadi haula'i tajirun, jamaknya apa? Tujarun. Jamaknya itu terletak di samping ya, yang di dalam kurung. Nomor 1, hadza tajirun menjadi haula'i tujarun. Hadza hajun menjadi haula'i hujjajun. Hadza rajulun menjadi haula'i rijalun. Hadza kabirun menjadi haula'i kibarun. Hadza saghirun menjadi haula'i sigharun. Hadza qasirun menjadi haula'i qisarun. Hadza tawilun menjadi haula'i tiwalun. Hadza waladun menjadi haula'i auladun. Hadza ibnun menjadi haula'i abnaun. Hadza ammun menjadi haula'i a'mamun. Hadza syekhun menjadi haula'i syuyukhun. Hadza dhaifun menjadi haula'i duyufun. Hadza zamilun menjadi haula'i zumala'u. Hadza faqirun menjadi haula'i fuqara'u. Hadza ghaniyun menjadi haula'i aghniya'u. Hadza sadiqun menjadi haula'i asdiqa'u. Hadza tabibun menjadi haula'i atibba'u. Hadza fatan menjadi haula'i fityatun. Hadza akhun menjadi haula'i ikhwatun. Hadza jadidun menjadi haula'i jududun.
Hadza mudarrisun menjadi haula'i mudarrisuna. Hadza muhandisun menjadi haula'i muhandisuna. Hadza fallahun menjadi haula'i fallahuna. Hadza mujtahidun menjadi haula'i mujtahiduna. Hadza muslimun menjadi haula'i muslimuna. Ya. Jadi kalau Antuna ingin lebih ini lagi, lebih lebih jelas lagi, dibuka video yang membahas di bab 13 part yang pertama ya. Ada di Google Classroom. Yang nomor 2, hawil mufradat allati tahta khattun ila jumu'i kama wa mawdihu fil misal. Jadi di sini diminta mufradat yang digaris di bawah dijadikan ke jamak dan yang butuh berubah maka diubah. Contoh, man hadar rajul huwa hajun. Man haula'i rijalun hum hajun. Jadi yang digaris bawah adalah rajulun. Rajulun jamaknya apa? Rijalun. Nah, jadi enggak, kalau misalnya hadza rijalun sahih am khata? Khata. Jadi hadza ini ada diganti menjadi jamak. Menjadinya apa? Haula. Haula ini untuk diperuntukkan untuk jamak muzakkar dan muannas. Jadi dipakai haula'i rijalun. Nomor 1, min aina hadza talibu huwa minal hindi. Nah, jadi min aina haula'i tullabu. Kalau misalnya udah jamak berarti jumlahnya bukan satu lagi, maka banyak. Jadi kita di dalam bahasa Indonesia, kalau misalnya satu orang dan dia tidak terlihat di depan kita, maka kita sebut dia, ya kan? Kalau misalnya lebih dari satu, maka kita sebut mereka. Jadi di bahasa Arab juga seperti itu. Karena ini kita menceritakan tentang orang yang gaib, yang tidak terlihat, maka kita menggunakan domir gaib. Domir gaib. Nah, jadi huwa ini kembali ke talib. Jadi kalau misalnya talib ini dijadikan jamak, maka talib ini bukan satu orang, akan tetapi sudah banyak, sudah menjadi kata mereka, bukan pakai kata dia lagi. Jadi mereka laki-laki bahasa Arabnya apa? Nah, mereka laki-laki bahasa Arabnya adalah hum. Jadi jawabannya min aina haula'i tullabu hum minal hindi. Nomor 2, aina tajirul kabiru huwa fis suqi. Nomor 2, aina ini tidak bisa diubah ya, karena ini adalah dzaraf, karena ini adalah harfu istifham, tanda tanya. Maksudnya tanda untuk kalimat untuk bertanya, kalimat untuk bertanya. Aina, di mana? Aina tajirun kibarun. Jadi yang digaris bawahi adalah tajirun. Jadi tajirun jamaknya apa? Tujarun. Aina tujarul, otomatis kabirun ini harus digantikan jamak karena dia sifatnya tajir. Jadi aina tujarul kibaru, seperti tadi, karena dia jamak maka dia tidak berjumlah satu, akan tetapi banyak. Jadi harus memakai mereka. Hum fi suqi. Nomor 3, ainal mudarrisul jadidu. Al mudarris jamaknya apa? Al mudarrisuna. Al jadidu jamaknya al jududu. Jadi ainal mudarrisunal jududu hum indal mudiri. Jadi sudah jawab ini, langsung jawabannya ya nak. Nomor 4, aina talibul jadidu ahuwa fil fasli. Aina at-tullabul jududu ahum fil fasli. Hum itu kembali ke tullabu. Selanjutnya, ahadha talibu ghaniyun ahaulai tullabu aghniya'u. Kenapa ahaulai? Karena talibun ini sudah
berbentuk jamak, maka harus memakai jamak juga. Haulai. At-tullabu ghaniyun diubah menjadi aghniya'u. La hum fuqara'u. Man hadzal rajulu? Ar-rajul jamaknya ar-rijalu. Hadza jamaknya haulai. Man haulai rijalu? Hum duyufun. Li akhun kabirun. Li jamak akhun akhawatun. Ikhwatun afan. Li ikhwatun kibarun. Hum tullabun bil jami'ah. Aina asdiqauka? Zahabu ilal maktabati. Zahaba ini artinya dia telah pergi. Karena kita memakai jamak, sodikun jamaknya asdiqau, maka dia tidak memakai kata dia lagi, akan tetapi mereka. Mereka telah pergi, bahasa Arabnya adalah zahabu. Fathah, ha fathah, ba dhammah, di depan ba disambung dengan waw sukun dan alif. Muhammadun lahu ibnun saghirun. Muhammadun lahu abna'u sigharun. Hum tullabun fil madrasah. Azmala'uka mujtahiduna? Na'am, hum mujtahiduna. Basyara ila salis. Adif al-asma al-atiyah maratan ila ism dhahir wa maratan ila dhamiri kama huwa madhi fil misal. Misal, abna'un. Abna'u Muhammadin abna'u. Jadi di sini kita membuat kalimat mudhafun ilaih. Ya. Yang pertama abna'un. Jadi yang kedua, bagaimana abna'un jika digabungkan menjadi dua kalimat? Dalam dua kalimat. Ada kalimat abna'un dan kalimat Muhammad. Bagaimana harokatnya? Jadi abna'u tidak boleh pakai tanwin karena dia mudhaf bersandar ke Muhammad. Anak Muhammad. Berarti di sini artinya anaknya Muhammad. Abna'un, anak. Muhammadun, Muhammad. Jadi dua kata digabung menjadi satu dan menjadi satu arti. Bagaimana harokat abna'un? Dhamma, hanya dhamma saja, tidak boleh dhammatain, tidak boleh tanwin. Muhammadin harokatnya harus kasroh, kasrotain kalau tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam kasroh saja. Jadi kata pertama abna'u itu disebut dengan mudhaf dan Muhammadin disebut dengan mudhafun ilaih. Nah, selanjutnya abna'uhu. Abna'uhu ini juga mudhafun ilaih, akan tetapi mudhafun ilaihnya ini dia berbentuk domir hu. Ya, berbentuk domir. Yang pertama juga sama, abna'u itu mudhaf dan domir itu adalah mudhafun ilaih. Soal yang pertama adalah asma'un dan ada kata. Yang pertama adalah asma'un dan tullabun. Jadi kita gabungkan bagaimana asma'un. Asma'un artinya nama, ya jamak dari ismun. Jadi asma'un artinya nama. Tullabun para murid, jamak dari talibun. Jadi kita gabungkan menjadi dua. Bagaimana harokatnya? Asma'u yang sudah katakan tadi, yang pertama mudhaf itu tidak boleh tanwin. Ya, mudhaf itu tidak boleh tanwin. Seperti ini. Karena dia tidak ada kata sebelumnya, maka asma'un itu harokatnya adalah dhammah. Asma'ut tullabi. Ya, asma'u itu disebut mudhaf dan at-tullabi disebut dengan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini harus kasroh, ya, harus kasroh. Bagaimanapun keadaannya dia tetap kasroh, beda dengan mudhaf. Ya, karena mudhaf di sini tidak ada kata sebelumnya, tidak ada harfun jar, tidak ada dhorof.
maka dia dhammah ya. Selanjutnya asma'u digabung dengan dhamir menjadi seperti tadi asma'uhum. Sama halnya seperti asma'utullah bi asma'u mudhaf, hum mudhafun ilaihi. Selanjutnya zumala'u hamidin, ada dua kata hamidun. Jadi bagaimana kita gabungkan menjadi zumala'u hamidin. Kita gabungkan ke dhamir zumala'uka. Asdiqa'u digabungkan bersama al-mudarrisu. Jadi asdiqa'ul mudarrisi. Asdiqa'u mudhaf dan asdiqa'ul dan al-mudarrisi mudhafun ilaih. Kita sandarkan sekarang ke dhamir. Jadi asdiqa'uhu. Nantakim masyara ila at-tamrin arabi iqra al-mithal thumma hawil jumal al-atiyah mithlahu. Misal at-talibu dhahaba ilal mat'am, at-tullabu dhahabu ilal mat'am. Ini kita sekarang mencoba untuk menggunakan kata kerja sesuai dengan domirnya. Yang pertama adalah at-talibu jalasa fil fasli. Maka yang diminta di sini adalah kata mufrad dijadikan jamak. Ya, contoh seperti kita lihat contoh sekali lagi, at-talibu dhahaba ilal mat'am. At-talibu jamaknya at-tullabu. Dhahaba untuk mereka laki-laki menjadi dhahabu. Jadi jika sebuah isim dijadikan jamak, maka otomatis kata kerjanya juga untuk dhamir yang jamak. Dan di sini kita bercerita tentang orang yang tidak terlihat, maka kita memakai dhamir ghaib. Artikan ya, at-talibu dhahaba ilal mat'am. At-talibu dhahaba ilal mat'am artinya seorang pelajar telah pergi ke rumah makan. Berarti dhahaba ini artinya dia telah pergi. Ya. Jadi ketika dijadikan jamak at-tullabu maka artinya bukan satu orang akan tetapi sudah banyak, lebih dari 3. Jadi artinya para pelajar dhahabu, mereka telah pergi ilal mat'am. Para pelajar telah pergi ke rumah makan. Ya, sekarang kita coba nomor 1, at-talibu jalasa fil fasli. Bagaimana? At-talibu jamaknya at-tullabu. Jalasu. Kenapa jalasu? Karena kita dhamira itu bertujuan ke at-tullabu, ke dhamir hum. Ya. At-tullabu jalasu fil fasli. Yang kedua, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarris jamaknya apa? Al-mudarrisuna kalau mereka telah keluar, kharaju minal madrasati. Selanjutnya yang ketiga, at-tajiru dhahaba ila suqi. Tajir jamaknya at-tujjaru. At-tujjaru dhahabu ila suqi. Semoga paham ya. Ini enggak usah kita lewati. Sekarang at-tamrin as-sadis uktub jamak kalimatil atiyah. Kabirun jamaknya kibarun. Muslimun jamaknya muslimuna. Rajulun rijalun. Ibnun abna'u. Daifun duyufun. Fatan fityatun. Hajun hujjajun. Akhun
ikhwatun atau ikhwanun, saghirun, sigharun, tawilun, tiwalun, aghniyun, aghniya'u, faqirun, fuqara'u. Al-kalimat al-jadidah. Al-haqlu jam'uhu huqulun. Makna taman atau kebun. An-nasu jamak dari insanun. Artinya manusia. Al-qaryatu kampung. Ad-daifu tamu. Asy-syaikhu guru atau yang berilmu. Al-mat'amu rumah makan. Al-madrasatul ibtidaiyatu SD. Ba. Semoga sudah dihafal juga ya hiwar ini anak. Insyaallah akan keluar hiwar dalam ujian. Man haula'il fatayatu ya Maryam? Siapa pemudi-pemudi ini wahai Maryam? Hunna zamilati, mereka adalah temanku. Akhawatun hunna, apakah mereka bersaudara? Naam hunna akhawatun, iya mereka bersaudara. Man abuhunna, siapa bapak mereka? Abuhunna syekhu Bilalun, ummuhunna ustadati, bapak mereka adalah Syekh Bilal dan ibu mereka adalah guru saya. Aina baituhunna, di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati, rumah mereka dekat dengan sekolah. At-tamarin, tamarin bermakna latihan. Hawil mubtada fi jumlatil atiyah ila jam'a kama huwa muwaddihu fil misal. Ini seperti yang kita kerjakan di bagian alif tadi ya. Seperti tadi, hadhihi bintun menjadi haula'i banatun. Insyaallah bisa ya nak ya. Yang nomor 1, hadhihi talibun, jamaknya apa? Haula'i talibatun. Hanya di hadhihi diganti menjadi haula'i. Dan jamaknya insyaallah sudah ada di dalam kurung di samping sebelah kiri ya. Jadi ditulis ulang aja. Basyara ila at-tamrin ats-tsalits. Iqra mithal thumma hawil jumal al-atiyah mithlahu. Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Jadi di sini seperti yang tadi yang di bagian alif. Yang di bagian alif itu untuk mudzakkar, untuk domir-domir yang mudzakkar. Kalau di bagian ba ini untuk muannas. Ya. Sekarang muannas bagaimana domirnya? Yang pertama, contoh yang pertama, Zainab itu seorang perempuan ya. Jadi dia pakai domir muannas. Dia telah keluar, bahasa Arabnya adalah kharaja. Kalau dia laki-laki telah keluar, maka bahasa Arabnya adalah kharaja. Kalau dia perempuan telah keluar, ditambahkan tak sukun menjadi kharajat. Jadi itu perbedaannya. Ya. Kalau dia laki-laki telah keluar, kharaja. Tidak ada tambahan di setelah jim. Kalau dia perempuan telah keluar menjadi kharajat. Sekarang kita lihat. Nomor 1, al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Ini salah harokatnya yang ta ya. Sebenarnya itu sukun. Typo. Al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Jadi al-mudarrisah jamaknya al-mudarrisatu. Ya. Alif setelah sin ditambahkan alif dan ta-nya dibuka. Tak sampan ya. Al-mudarrisatu, mereka telah pergi. Apa? Jadi ditambahkan nun di akhir di sini kan ta ya Naya. Jadi setelah ta-nya dihapus, digantikan nun seperti kharajna. Perhatikan di contoh yang di atas. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna, mereka telah keluar. Jadi kalau zahabah, zahabna, nanti tidak panjang. Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli.
At-talibul jadidatu jalasat fil fasli. Jamaknya at-talibatul jududu jalasna fil fasli. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Bintu jamaknya banatu. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasah. Kang asyir ilal asma'it taliya bi isim isyarah lil qarib. Jadi di sini disuruh untuk mengisi titik-titik di bawah ini dengan isim isyarah lil qarib. Akhi, pakainya apa? Hadza, hadhi atau haula. Karena dia muzakkar maka dipakai untuk karena dia muzakkar maka isim isyarah yang cocok adalah hadza. Kalau hadhihi diperuntukkan untuk muannas. Kalau haula'i diperuntukkan untuk jamak muannas dan muzakkar. Yang pertama akhi ini muzakkar maka kita pakai hadza. Ukhti ini muannas maka kita pakai hadhihi. Rijalun ini adalah jamak, bentuk jamak maka kita memakai haula'i. Selanjutnya yang nomor 4 al-mudarrisuna ini adalah bentuk jamak maka kita memakai haula'i. Talibatun adalah bentuk jamak maka kita memakai haula'i. Ummi ini adalah bentuk jamak ummi adalah muannas maka kita memakai hadhihi. Abi ini adalah muzakkar kita memakainya hadza. Talibatun adalah muannas maka hadhihi. Tabibatun ini adalah jamak maka pakai haula'i. Tujarun yang terakhir tujarun adalah bentuk jamak dari tajirun maka kita memakai haula'i. Maka ini kuncinya adalah harus paham, harus tahu artinya. Maka saya bilang dari beberapa waktu yang lalu hafalkan mufradat. Itu adalah kunci dalam belajar bahasa Arab. At-tamrin al-khamis. Da' fil amakin khaliyah minal jumalil atiyah dhamiran munasiban huwa hiya hum hunna. Jadi di sini kalian diperintahkan untuk mengisi titik-titik di bawah ini dengan dhamir yang cocok. Huwa hiya hum hunna. Man hadzal rajul. Dhamir yang cocok apa? Rajulun. Berarti dia hanya satu orang dan dia laki-laki. Maka kita memakainya dhamir huwa artinya dia laki-laki. Hiya artinya dia perempuan. Hum artinya mereka laki-laki. Hunna artinya mereka perempuan. Jadi di sini dipakai ar-rajulu. Di hadza aja sudah kita ketahui bahwa dia adalah muzakkar mufrad, ya kan? Maka yang cocok adalah huwa. Jadi kita harus melihat tanda-tandanya ya. Nah, Ustazah bilang harus dipahami, harus dihafalkan kosakata agar kalian mudah menjawab soal. Aina talibatu? Talibatu. Makanya ini at-talibatu ini mufrad atau jamak? Jamak. Iya, ini jamak. At-talibatu jamak dari talibatun. Maka kita memakai apa? Hunna. Iya kan? Karena dia jamak muannas, maka kita memakai jamak juga mereka. Kita memakai kata dhamir mereka. Mereka perempuan. Selanjutnya haula'il fityah. Man haula'il fityah? Pakai dhamir apa? Sudah kelihatan ya, dari haula ini juga udah berbentuk jamak. Tapi kita tidak tahu jamak muannas atau muzakkar. Al-fityah jamak dari fatan. Fatan itu muannas atau muzakkar? Muzakkar. Maka kita memakai hum. At-talibatul jadidah. Nah, di sini sudah kelihatan at-talibah ini muannas atau muzakkar? Muannas, maka kita memakai hiya. Hiya fil maktabah. Man haula innas.
nas ini adalah berbentuk jamak. Ya, dari haula ini sudah kelihatan dia adalah berbentuk jamak. Muannas atau muzakkar? Muzakkar. Maka kita memakai domir hum. Aina tabibatu? Tabibatu jamak dari tabibah. Tabibah yang muannas atau muzakkar? Muannas. Kebiasaan itu jamak muannas itu diakhiri dengan tak sampan seperti ini, nak. Jadi seperti yang tadi at-talibatu, at-tabibatu ini disebut dengan jamak muannas salim. Jadi tandanya seperti itu ya. Tapi ada beberapa kata yang tidak termasuk muannas. Tapi di kata tabibatu, talibatu ini kebanyakan adalah tanda-tanda jamak muannas salim. Jadi kita memakai domir hunna. Selanjutnya, man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika hadzal waladu. Jadi pakainya huwa. Min aina haula'id duyuf. Ini sudah haula'i, sudah ada bau-bau jamak ya. Jadi ad-duyuf ini muannas atau muzakkar? Dhaifun, muannas. Pakainya hum. Muzakkar afan. Pakainya hum. Min aina haula'il mubaridatu, seperti tadi tabibatu muannas salim, makanya kita pakai jamak, dhamir jamak muannas. Apa itu? Hunna. Man hadhil fatatu. Dari hadhihi itu sudah kelihatan bahwa dia muannas, maka kita memakai hiya. Maka kita harus teliti ya. Harus teliti dari mana kita lihatnya, dari isim isyarahnya, dari jamak atau mufradnya, muannas dan muzakkarnya, seperti itu ya. Hati jamak asmail atiyah, jamaknya. Di sini kita perintahkan untuk memberikan jamak setiap isim-isim yang diminta. Ukhtun jamaknya, akhawatun bintun, banatun, muslimatun, muslimatun, tabibatun, tabibatun, tabibun, atibba'u, zaujun, azwajun, zaujatun, zaujatun, fatatun, fatayatun, kabiratun, kibarun, tawilatun, tiwalun, jadidatun, jududun, akhun, ikhwatun, kabirun, kibarun. Yang terakhir jadidun, jududun. Asma'ul isyarati lil qarib. Hadza talibu, haula'i tullabu, hadhihi talibatun, haula'i talibatun. Ini insyaallah mudah ya. Isim isyarah lil qarib itu ada 3. Yang pertama hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas, haula'i untuk jamak muzakkar dan muannas. Az-zawju jam'uhu azwajun. Zawju artinya adalah suami. Jamaknya azwajun. Al-mar'atu jam'uhu nisaun. Al-mar'ah bermakna perempuan, jamaknya apa? Nisaun. Seperti dalam Al-Qur'an ya. Nisaun, suratun nisa. Al-mar'atu biduni alif lam yuqra imra'atun. Jadi al-mar'atu kalau kita buang alif lam maka dibaca imra'atun. Bukan mar'atun ya. Bukan mar'atun dibaca kalau tanpa alif lam. Jadi dibaca imra'atun. Selanjutnya qaribun, dekat ya. Selanjutnya asmaul isyarah lil ba'id. Masyarah ya lil ba'id. Asmaul isyarah lil ba'id itu ada 3 juga, sama seperti asmaul isyarah lil qarib. Dzalika, tilka, ulaika. Dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas, ulaika untuk jamak muannas dan mudzakkar. Dhaifun jam'uhu dhi'afun. Sama seperti dhaifatun, dhaifun itu jamaknya dhi'afun. Perbedaannya apa? Dhaifun untuk muzakkar, dhaifatun untuk muannas.
Ummun jamaknya ummahatun. Qawiyun jamaknya aqwiya'u. Abun jamaknya abaun. Alimun jamaknya ulama'u. Basyara ila ad-dars ar-rabi' ashar. Al-fityatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana kabarmu hai pamanku? Ana bi khairin walhamdulillahi. Kaifa halukum? Man antum? Saya baik-baik saja dan alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Siapa kalian? Nanu abna'u Dukturi Musa. Kami adalah anak-anaknya Dokter Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Abukum sadiqi. Bapak kalian adalah temanku. Aina ammukum Syekhu Aisyah? Di mana paman kalian Syekh Isa? Wa maridun wal'an fil mustashfa. Dia sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Syafahullahu. Man hadhi tiflatul lati ma'akum? Siapa anak kecil perempuan ini yang bersama kalian? Ya ukhtuna. Dia adalah saudara kami. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Laila, namanya Laila. Aina baitukumul jadid? Di mana rumah kalian yang baru? Baitunal jadidu qaribun minal matar. Rumah kita yang baru dekat dengan bandara. Antum fil madrasati tsanawiyah? Apakah kalian sekolah di SMP? La, nanu bil jami'ah. Tidak, kami sekarang kuliah. Ana fi kuliatil handasah wa Mahmudun fi kuliatit tibbi wa Ibrahimu fi kuliatis syari'ah wa Yusufu fi kuliatit tijarah. Ana fi kuliati handasah. Saya sekolah di fakultas teknik. Dan Mahmud di fakultas kedokteran, dan Ibrahim di fakultas syariah, dan Yusuf di fakultas perdagangan. Man dzalikal fatal ladzi fi sayyaratikum? Siapa pemuda itu yang di mobil kalian? Wa zamili, kata si Mahmud, itu temanku. Min aina huwa? Dari mana dia? Wa min Ingilterra, dia dari Inggris. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu William, namanya William. Muslimun huwa? Apakah dia seorang muslim? La, huwa nasraniyun. Abuhu ustadhi ismu Dr. Edward. La, dia seorang Nasrani, orang Kristen. Bapaknya si William itu adalah guru saya, namanya adalah Dr. Edward. Yahdihimallahu ilal Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk menuju ke Islam. Adzahabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yaum? Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Na'am dzhabna. Ya, kami telah pergi. Insyaallah. Paham ya? At-tamarin, ajib anil as'ilatil atiyah. Ini adalah pertanyaan untuk latih bahasa Arab ya. Kita lewati aja. Langsung ke at-tamrin ats-tsalits. Adhif al-asma'il atiyah ila dhamair kama huwa madhi fil mithal. Ini mudhaf-mudhafun ilaih seperti yang tadi ya. Baitun, baitukum, baituna. Jadi ummun, ummukum, ummuna, seperti itu. Ammun, ammukum, ammuna. Sadiqun, sadiqukum, sadiquna, dan sampai akhun. Insyaallah mudah. Iqra, ayyu yawmin hadha? Ayyu syahrin hadha? Ayyu kulliyatin hadha? Ayyu yawmin, ini adalah kalimat idhofah, mudhafun ilaih. Ayyu itu adalah mudhaf, yaumin itu adalah mudhafun ilaih.
Sekarang lanjut ke at-tamrin as-sadis. Anta dhahabta ilal madrasah, antum dhahabtum ilal madrasah. Ini sekarang kita memakai domir yang mukhatab, yang terlihat. Anta, kamu. Kamu kan terlihat. Misal kita ngomong langsung berhadapan, kamu, ya. Jadi memakai domir mukhatab. Anta dhahabta ilal madrasah, antum dhahabtum ilal madrasah. Sekarang anta kharajta minal fasli menjadi antum kharajtum minal fasli. Anta jalasta fil fasli, antum jalastum fil fasli. Aina dhahabta ya akhi, aina dhahabtum ya ikhwan. Limadha kharajta minal fasli ya walad? Limadha kharajtum minal fasli al aulad? Ya. Jadi ini diubah menjadi domir antum. Kalau domir antum maka akhirnya tum. Ya. Kalau domir anta diakhiri, kata kerja diakhiri dengan ta. Kalau anti ti. Ya. Kalau antuna tunna, dhabtunna, kharajtunna, jalastunna. Ya, mudah ya insyaallah ya nak. Hanya perlu diingat saja ya. Al-kalimat al-jadidah, al-hafid, cucu, ibnul ibni awil ibnul binti, anaknya anak atau anaknya anak perempuan. Jamaknya hafadatun. Al-kulliyah, fakultas, jamaknya kulliyatun. Kuliyatul tibbi, fakultas kedokteran. Kuliyatul handasah, fakultas teknik. Kuliyatul syariah, fakultas syariah. Kuliyatul tijarah, fakultas perdagangan. Al-mahkamah, mahkamah. Al-akhu, jam'u ikhwatun aw ikhwanun. Akhun jamannya itu ikhwatun atau ikhwanun. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Al-yunanu, Yunani. Nasraniyun, orang Nasrani jamaknya Nasara, orang-orang Nasrani. Al-baladu jam'uhu biladun, negara. Kita sudah membahas rangkuman dari kitab Durusul Lughah pelajaran ke-13 dan ke-14, adalah Sulsalitsah Asyar dan Ar-Rabi'u Asyar. Bismillah. Saya sedikit akan alhamdulillah sudah membuat sedikit ringkasan pelajaran di bahasa Arab Durusul Lughah li ghairi nattaqina biha. Ya, ini mukhtasar, artinya rangkuman ya. Ada Sulsalitsah Asyar wa Rabi'u Asyar. Insyaallah saya akan share ini, file ini untuk kalian pelajari. Mukhtasar darsi ats-tsalitsah asyar. Rangkuman pelajaran ke-13. Nah, mufradat ke-13. Jadi ini akan saya lampirkan mufradat yang terdapat di pelajaran yang ke-13 ya. Nanti dilihat enak. Selanjutnya ism isyarah yang sudah kita pelajari tadi di buku. Ism isyarah itu terbagi menjadi dua, ism isyarah lil qarib dan ism isyarah lil ba'id. Ism isyarah lil qarib maksudnya adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, ya, untuk benda-benda yang dekat. Contoh atau orang-orang yang dekat. Contohnya yaitu hadza, hadhihi, haula'i. Hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas, haula'i untuk jamak. Ism isyarah lil ba'id adalah kebalikannya, untuk sesuatu yang jauh. Dzalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas, dan ulaika untuk jamak muzakkar dan muannas. Contoh ism isyarah qarib. Hadhihi sa'atun. Sa'atun kita tahu bahwa dia muannas karena ada ta marbutoh di akhirnya, ya. Maka dia memakai hadhihi. Ini contoh ism isyarah qarib ya. Kalau muzakkar
Contohnya maktabun, jadi isim isyarahnya adalah hadza. Dan sama halnya dengan isim isyarah ba'id, tilka sa'atu dzalika maktabun. Perlu diingat, muzakkar adalah kata yang bermakna laki-laki atau tidak diakhiri ta marbutoh, seperti maktabun tidak ada ta marbutoh, ya, atau bermakna laki-laki. Contohnya Muhammadun, Hamzatun, meskipun dia ada ta marbutoh tapi dia bermakna laki-laki, dia tidak boleh dikaitkan dengan muannas. Maka kalau Hamzatun, maka kita pakainya hadza karena dia bermakna laki-laki meskipun ada ta marbutoh di ujungnya. Muannas adalah kata yang bermakna perempuan atau diakhiri ta marbutoh, seperti sa'atun, apalagi nafidatun. Kalau Zainabun gimana Ustazah? Zainabun itu bermakna perempuan, maka meskipun tidak ada ta marbutoh di ujungnya, tapi dia tetap perempuan karena dia nama perempuan, Zainab, ya, Zainab. Pada kata haulai dan ulaika digunakan pada jamak muzakkar dan muannats, tetapi untuk yang berakal, ya. Jadi untuk ulaika dan ulaika, haulai ini diperuntukkan untuk sesuatu yang berakal. Tulabun contohnya. Karena tulabun artinya murid. Murid itu adalah seorang yang memiliki akal. Kalau maktabun tidak bisa kita makainya apa? Kalau misal babun, jamaknya adalah abwabun. Haulai abwabun, tidak boleh karena babun itu tidak memiliki akal, akan tapi dia benda mati. Maka kalau misalnya jamak seperti ini, maka dia kembali ke muannas. Nanti insyaallah kita pelajari, ya. Kalian harus mengetahui ini dulu, biar jangan pusing nantinya. Selanjutnya, ad-dhamair. Kita sudah mempelajari tadi domir ya. Jadi di sini adalah domir itu terbagi 3. Yang pertama adalah dhamairil ghaibah, yaitu domir yang tidak terlihat. Contohnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu 6 domir yang disebut dengan domir ad-dhamair ghaibah, domir ghaib. Huwa artinya dia, huma artinya mereka berdua laki-laki, hum mereka laki-laki, hiya dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Jadi misalnya kita menceritakan tentang seseorang yang tidak terlihat, maka kita memakai kata dia. Tergantung yang kita bicarakan itu muannas atau muzakkar. Kalau muannas pakainya hiya, kalau muzakkar pakainya huwa. Selanjutnya ad-dhamair mukhatab. Domir mukhatab ini adalah domir yang terlihat. Maksudnya itu adalah kita berbicara langsung ke orangnya, ada orangnya di depan kita. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi anta itu artinya kamu, antuma kalian berdua, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, dan antunna kalian perempuan. Paham ya? Yang terakhir adalah domir mutakallim. Domir mutakallim ini adalah domir yang berbicara. Ana, saya yang berbicara, ya. Nahnu, kami atau kita. Paham ya, insyaallah. Selanjutnya adalah cara penggunaan domir dalam kalimat. Penggunaan domir sesuai dengan kata sebelumnya atau sesudahnya. Contoh, mereka adalah para dokter dari Indonesia. Karena di sini jamak atibbau ini adalah jamak dari tobibun, maka otomatis kita memakai domir hum jamak, ya, mereka, karena juga kita membicarakan orang yang tidak terlihat. Atibbau. Jadi kita membicarakan tentang para dokter tidak terlihat di depan kita. Maka kita memakai domir hum. Kenapa pakai domir hum? Karena dia
Jamak. Atibau itu jamak muzakkar. Ya, bukan jamak muannas, jamak muzakkar. Selanjutnya, hiya talibun mujtahidun. Mujtahidatun. Hiya talibatun mujtahidatun. Talibatun itu adalah muannas. Maka kita memakai domir muannas dan goib karena kita berbicara karena kita berbicara seseorang yang tidak terlihat di depan kita. Ini dibaca ya Naya penjelasannya ya. Selanjutnya idhofah. Mudhof, mudhofun ilaihi. Mudhof adalah kata pertama dari gabungan kata yang tidak menggunakan alif dan menghilangkan tanwin. Contoh, masalan maktabun dan mudarrisun. Jadi di sini adalah dua kata. Kita ingin menggabungkan menjadi satu kata yang berarti satu makna. Maktabun mudarrisun, meja, guru. Kita gabungkan. Meja itu punya guru menjadi maktabul mudarrisi. Maktabu disebut mudhof, al mudarrisi disebut mudhofun ilaihi. Mudhof tidak menggunakan alif lam dan tidak boleh tanwin. Kalau mudhofun ilaihi harus berharokat kasrah. Jadi mudhofun ilaihi itu adalah kata kedua dari gabungan kata. Ya, kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhofun ilaihi. Jadi mudhof dan mudhofun ilaihi itu dua kata yang menjadi satu arti. Contohnya meja dan guru jika digabungkan menjadi satu arti yaitu meja guru atau meja punya guru. Contoh lain, babun masjidun jadi babul masjidi. Kata seperti yang tadi saya bilang, mudhof itu tidak boleh tanwin ujungnya. Maka babu masjidun al-masjidi. Kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Kata pertama disebut dengan mudhof. Jangan sampai lupa ya, Nak. Kita sudah selesai di Mukhtasar ad-Dars ats-tsalits asyar. Pelajaran ke-13 ya. Sekarang kita masuk ke Mukhtasar Rabi ad-Dars ar-Rabi' asyar. Bismillah. Ini kita masuk ke fi'il karena di pelajaran ke-14 ini banyaknya fi'il. Contoh fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja, fi'lun, kata kerja. Contoh fi'ilnya kita pakai kata kerja dhahaba. Artinya pergi. Ad-dhamair ghaibah huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna. Jadi ini kalian hafal, kalian baca, kalian hafal ya, insyaallah mudah. Jadi kalau misalnya kata kerja lain juga seperti ini, Nak. Ini adalah contoh, hanya contoh saja. Bisa diganti kata kerja yang lain, misalnya kharaja, fataha, apalagi kataba. Misalnya contohnya kataba, huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat. Seperti itu. Kharaja juga sama. Contohnya kalau kharajahum, kharajtum, anti kharajati. Seperti itu ya, diubah. Mungkin sampai di sini penjelasan dari Ustazah, rangkuman dari Ustazah. Insyaallah bermanfaat ya. Semoga membantu Antuna untuk memahami pelajaran bahasa Arab khususnya. Syukron. Apabila ada pertanyaan mohon diwapri segera ya. Semoga Allah mudahkan. Sallallahu lakum fi kulli umuri dunya wal akhirah. Naktafi bidoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.